Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Faisal Rozi. Saya adalah guru kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Merah Putih, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, dengan nomor induk mahasiswa 25011112240. Hari ini, Senin, 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Merah Putih pada mata pelajaran IPAS dengan materi Denah Rumahku. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Akhiron, wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini semuanya ceria dan semangat. Anak-anak, sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Aska, Pak Faisal minta untuk dipimpin berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, tension, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca doa, semoga nanti pembelajaran kita mulai awal sampai akhir diberikan kelancaran. Sebelum itu, Pak Faisal mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Maisha. Hadir. Aska. Jawab yang keras, hadir ya. Rosi. Hadir. Azril. Kathleen. Debbie. Aish. Dan yang terakhir Fani.
Alhamdulillah. Berarti hari ini kita masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Tandanya kita oleh Allah diberikan kesehatan. Nah, baik anak-anak. Sebelum nanti kita mulai belajar, karena pembelajaran kita sangat menarik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, takut pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, boleh duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum nanti kita belajar, materi kita hari ini tentang denah rumahku. Sebelum kita belajar, agar kita lebih fokus dan semangat untuk belajar, silakan untuk berdiri, ayo. Semuanya berdiri, ayo berdiri. Nah, berdiri semuanya. Selanjutnya, tangan kanan kalian yang sebelah kanan pegang pundaknya temanmu. Sudah ya. Setelah itu ikuti kata-kata Pak Faisal agar pembelajaran hari lebih semangat. Siap? Siap. Ikuti Pak Faisal ya. Teman-teman, hari ini belajarnya yang semangat ya. Jangan sampai ngantuk. Sekarang bergantian, temanmu tangan kiri. Ikuti Pak Faisal. Siap teman-teman? Siap teman-teman. Oke, tepuk tangan. Baik, boleh duduk lagi. Nah, Pak Faisal mau bertanya. Di sini, siapa yang pernah pergi ke tempat wisata? Angkat tangan. Oh, semuanya ternyata pernah pergi ke tempat wisata. Nah, Pak Faisal mau tanya, Keket pernah pergi ke tempat wisata mana? Pantai. Kalau Juno kemana? Oh, Borobudur jauh sekali. Selanjutnya Ais pernah kemana? Melkindo. Kalau Mas Aska? Probolinggo. Kalau Mbak Kenes? Kemana tadi? Oh, Jatim Park, Masya Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab 1 tentang denah rumahku. Nah, sebelum itu silakan diperhatikan gambar yang sudah Pak Faisal sediakan di depan. Nah, ini gambar apa coba? Gambar denah. Denah apa ini ya? Tempat wisata apa ya? Jatim Park 2. Ada yang pernah pergi ke sini? Aku saya. Aku saya. Baik. Oke, selanjutnya silakan diperhatikan. Nah, dalam denah ini ada keterangan apa saja ini? Tempat wisata. Baik, betul sekali. Nah, di samping denah itu juga ada tempat atau ada alat yang menunjukkan arah. Apa namanya ini? Kompas atau arah mata angin. Nah, tujuan kita belajar denah agar kita bisa mencari tempat yang kita tuju. Contoh, ketika Juno mau ke Probolinggo, kira-kira kalau tidak tahu denah, kalau tidak tahu tempatnya, Juno sampai nggak ke tempatnya? Tidak. Kalau kata orang Jawa kesasar, betul? Kita akan nyasar, kita akan salah arah. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tentang denah. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah nanti ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian satu, bisa membuat dan menggunakan denah sebagai petunjuk arah. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu arah yang kalian tuju. Selanjutnya, nanti
kita semuanya akan belajar membuat denah daerah sekitar tempat tinggal. Jadi nanti kita buat denah, selanjutnya mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. Nah, sebelum itu kita kembali lagi ke gambar, ya, gambar wisata tadi. Nah, di sini, coba di sini disebutkan rest area. Rest area ini berada di arah mana? Sana mana? Kemana? Utara, betul. Coba sekarang Pak Faisal tanya. Akuarium 3 dimensi ada di mana? Di timur. Nah, itulah kita pentingnya melihat denah. Baik, setelah ini, selanjutnya Pak Faisal akan menjelaskan tentang, silakan dibuka dulu denah rumah, materi pelajaran hari ini silakan dibuka terlebih dahulu. Nah, ringkasan materi denah rumahku. Sekarang Pak Faisal tanya, siapa di sini yang punya rumah? Angkat tangan. Alhamdulillah, semuanya punya rumah. Berarti ketika kita punya rumah, kita mempunyai tempat untuk berteduh ketika panas dan hujan. Hal itu harus kita syukuri anak-anak. Kita harus bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kita berupa rumah. Agar kita selalu bersyukur, kita harus merawat rumah yang kalian huni, rumah yang kalian tempati harus kalian rawat. Minimal disapu, dibersihkan, dipel, dan lain-lain. Di sini yang males nyapu siapa? Ayo. Oh, semuanya rajin. Alhamdulillah. Baik anak-anak. Selanjutnya, Pak Faisal akan membagikan LKPD. Lembar kerja. Untuk kalian semuanya. Lembar kerja peserta didik. Ini satu-satu ya. Nanti kita akan belajar dari sini. Mengerjakan. 4. Satu-satu. LKPD. Satu-satu ya. Silakan nanti diisi nama dan nama kelompoknya. Walaupun ini tugas kelompok, tapi tak kasih satu-satu. Biar semuanya nanti bisa mengerjakan. LKPD. LKPD. Loh, sudah? Oh, maaf. Sudah lengkap? Belum? Oh, beda ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD, selanjutnya Pak Faisal mau bertanya. Oke, mau bertanya, di sini yang asli kelahiran Kedung Salam siapa? Ada? Alhamdulillah. Yang rumahnya Dono Mulyo ada? Ada. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita belajar tentang rumah, tolong diperhatikan, silakan diperhatikan yang ada di depan tentang pengertian denah rumahku. Rumah itu merupakan tempat tinggal manusia. Rumah terbagi menjadi ke dalam beberapa bagian yang disebut ruang. Sebelum membangun rumah, sebaiknya dibuat denah terlebih dahulu. Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau hal. Jadi gini, anak-anak. Sebelum kalian membuat rumah, itu harus ada apanya? Denah, harus ada gambarnya. Jadi rumah itu sebelum dibangun, digambar terlebih dahulu. Ada yang namanya ruang, tamu, terus tempat
tidur, kamar mandi, ada garasi, dan ada laman. Baik. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami tentang denah rumah kalian masing-masing, Pak Faisal minta tolong kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak Faisal bagikan. Ya, di situ ada tugas kalian membuat denah rumah. Sebelum nanti kalian membuat denah, jangan lupa saat membuat denah kalian harus ada judul denahnya. Andaikan kalian buat denah rumah, kan nanti kalian buat denah rumah kalian masing-masing kan. Selanjutnya nama ruangan, jangan lupa dikasih nama. Gambar umum lokasi, contoh di situ ada tempat tidur dan lain-lain. Selanjutnya penunjuk arah mata angin. Jadi jangan sampai lupa penunjuk arah mata angin kalian tulis juga. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Silakan LKPD-nya dibuka. Nah, sudah dapat satu-satu kan LKPD-nya? Diisi namanya dan nama kelompoknya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Rumahnya Juno ada berapa? Satu. Berapa lantai? Nggak ada tingkatnya. Oh, nggak ada. Wah, rumahnya besar-besar ternyata ya. Kamar orang tua, ruang tamu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum itu Pak Faisal mau bertanya, kira-kira tugas kalian sudah betul apa belum? Nah, selanjutnya Pak Faisal mau tanya dulu sama Halwa. Coba kamu jelaskan rumahmu itu denahnya seperti apa? Ada apa saja di dalam rumah itu? Oke, teras. Ruang tamu. Ya. Apa? Kamar orang tua. Selanjutnya. Ruang tengah. Ini kamar adik. Ya. Oke. Berarti berapa kamar tidur? Kamar tidurnya di rumahmu? Kamar orang tua, oh ada 3. Baik. Nah, selanjutnya, kelompok selanjutnya Pak Faisal mau tanya kepada Ais. Coba. Ais sudah selesai? Oke. Coba bisa dijelaskan bagaimana denah rumahnya Ais ini? Ada apa saja? Ada garasi. Oke. Sholat, oh tempat sholat, musola. Oke. Orang tua. Baik sekali. Pak Faisal mau tanya, kalau garasinya ini ada di arah mana? Barat. Baik. Selanjutnya yang laki-laki, ayo. Selanjutnya yang laki-laki Pak Faisal mau tanya Fakih. Fakih sudah selesai? Oke. Coba dijelaskan, Pak Faisal mau tahu. Rumahnya ada apa saja itu? Yang pertama, ruang tamu. Oke. Kamar anak. Oh, ruang keluarganya luas sekali ya. Coba Pak Faisal mau tanya, ini terasnya ada di arah mana? Timur. Oh, ada di timur. Baik, sip. Yang terakhir. Nah, anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan tugas membuat denah rumah. Nah, setelah ini, agar pembelajaran lebih semangat, semuanya berdiri ayo. Kayaknya sudah ngantuk ini Mas Juno.
Ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Silakan mengikuti Pak Faisal ya. Hari ini kita akan menyanyi lagu Naik Delman. Hafal semuanya kan lagu Naik Delman? Tetapi ada yang unik. Ada gerakan khususnya. Biar tidak mengantuk. Ayo pemanasan dulu. Oke, ikuti Pak Faisal ya. Gerakannya seperti ini. Tangannya gini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bisa? Dinyanyikan sampai selesai. Dan nanti lagu pertama, kedua, dan ketiga lebih cepat lagi. Siap? Siap. Ikuti Pak Faisal. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk. Duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Lebih cepat lagi, nyanyinya lebih keras, siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk. Duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk. Duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan. Sudah siap? Semangat lagi? Oke, silakan diperhatikan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar membuat denah rumah. Nah, sekarang Pak Faisal mau bertanya. Kalian punya rumah itu kira-kira dirawat atau tidak? Harus dirawat. Rumah itu harus kita bersihkan, harus kita rawat. Tempat tinggal kita juga harus kita rawat bersama-sama. Oke? Karena dalam aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, tanah air kita Indonesia, kita tinggal di Indonesia, harus kita rawat. Minimal kalian bisa merawat rumah kalian masing-masing. Siapa di sini yang sering membantu orang tuanya ngepel? Kalau bangun tidur, membantu merapikan tempat tidur siapa? Oh, berarti yang angkat tangan tidak membantu ini. Nah, dibantu loh ya. Oke, hari ini pembelajaran selanjutnya, setelah kalian menggambar denah, ayo kita membuat denah per kelompok. Nanti denah tersebut akan kalian presentasikan. Kalau tadi kan sudah buat denah rumah. Setelah ini kita membuat denah sekolah kita tercinta. Sekolah MI Merah Putih. Nah, barang-barang yang sudah kalian siapkan, silakan digunting. Setelah itu ditempelkan. Setelah ditempelkan, nanti kalian maju akan mempresentasikan satu persatu tiap kelompok. Oke? Boleh dikerjakan dari sekarang. Tempel. Oh, halamannya besar ya. Halamannya paling besar halamannya. Ya. Bagi tugas saja. Nah, kan ini ada gunting. Kenes bisa bantu gunting ini. Nah, kelas kalian jangan sampai keliru loh ya. Kelas 3B di mana gitu. Oke, anak-anak, sudah selesai denah sekolah MI Merah Putih kita? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, setelah ini kita presentasi per kelompok satu-satu maju ke depan, siap? Siap. Oke,
Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, kami mau mempresentasikan ini. Kelas 1A di sebelah barat laut. Terus 2A di sebelah barat laut. Terus tempat wudhu di utara. Terus 3B di utara sama 3A. Terus dapur di utara. Assalamualaikum Pak Faisal. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan denah kita. Kelas 3B ada di utara. Kelas 5A ada di selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan denah MI merah putih dari kelas 1 sampai 6B. Oke, kelas 1A, Faisal mau tanya. DMI merah putih ada berapa kelas tadi? 15. 12 kelas. Mulai dari kelas 1A sampai kelas 6B. 6B. Baik, Faisal mau tanya ke Pak. Kelas 3A ini berada di arah mana? Utara. Assalamualaikum Pak Faisal. Kita dari kelompok 4 mau menjelaskan denah MI merah putih kelas 6B berada di sebelah barat. Kelas 1B berada di sebelah selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari ini kami dari kelompok 5 mau menjelaskan denah MI merah putih. Kelas 1A berada di selatan. Kelas 4A berada di barat. Oke. Baik anak-anak, kita sudah berpresentasi menjelaskan denah MI merah putih. Berarti sudah paham kan bagaimana bentuk denah MI merah putih. Tadi ada yang menjelaskan dan Pak Faisal bertanya, kira-kira masih ingat nggak? Jumlah kelas MI di merah putih ada berapa? 12. Kalau kamar mandinya ada berapa tadi? 3. Alhamdulillah. Oke. Setelah ini anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian, Pak Faisal pengen tahu kira-kira paham apa enggak ya. Oleh karena itu Pak Faisal akan membagikan asesmen. Asesmen kepada kalian semua dan nanti ini dikerjakan. Siap ya? Baik, sebentar. Pak Faisal akan membagikan asesmen dan ini dikerjakan semuanya. Pak Faisal kasih satu-satu. Soalnya ada 15 saja. Ada soal pilihan ganda. Soal pilihan gandanya ada 10 dan esainya ada 5. Nanti tak kasih waktu ngerjakan 10 menit selesai ini ya. Selesai. Soalnya gampang, soalnya sudah dipelajari tadi. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah selesai asesmennya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke Pak Faisal, nanti akan Pak Faisal koleksi. Kumpulkan ya. Oke, anak-anak diperhatikan. Halo. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik anak-anak. Pak Faisal mau tanya, oke, kira-kira dari pembelajaran awal sampai terakhir ini, pelajaran apa yang bisa kalian pahami dan kalian mengerti
tentang denah rumahku. Yang tahu angkat tangan, ayo. Oh, Ais. Bagus, bisa membuat denah. Tadi Juno angkat tangan apa, Juno? Tidak mudah tersesat. Oh, tidak mudah tersesat. Bagus. Siapa? Bisa mengetahui arah mata angin. Nah, bisa mengetahui arah mata angin. Nah, baik anak-anak. Jadi, manfaat kita belajar tentang denah, betul kata Juno tadi, kita tidak gampang tersesat. Kita tahu arah mata angin, bisa membuat denah. Betul semuanya. Oleh karena itu, manfaat kita belajar denah rumah agar kita tidak tersesat. Ketika kita mencari tujuan kita bisa dengan mudah mengetahuinya. Nah, biasanya kalau zaman sekarang kita mau pergi kemana-mana lihat HP, ya. Terus lihat HP, buka aplikasi, apa nama aplikasinya? Google Map, betul. Aneh kan? Saya mau ke Surabaya, ditulis ke Surabaya, nanti langsung ada tujuannya. Tetapi kalau tidak tahu denah, tidak tahu arah mata angin, tidak bisa membaca denah, maka pasti akan tersesat. Nah, makanya pentingnya kita belajar denah ini agar kita tidak tersesat. Baik anak-anak, silakan diperhatikan di depan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, mempelajari denah rumah, membantu kita memahami letak dan posisi berbagai bangunan, serta jalan di sekitar tempat tinggal. Dengan denah, kita dapat mengetahui arah, jalan, serta hubungan antar lokasi, sehingga memudahkan saat mencari atau menunjukkan tempat. Selain itu, denah melatih kemampuan berpikir logis, spasial, atau ruang, ketelitian, serta keterampilan membaca simbol seperti tadi, arah mata angin, dan keterangan. Oleh karena itu, belajar denah sangat penting agar kita lebih mudah mengenali lingkungan, tidak mudah tersesat, kayak kata Mas Juno tadi, dan dapat menyampaikan informasi lokasi dengan jelas dan tepat. Nah, itulah manfaat ketika kita mempelajari tentang denah. Baik anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan belajar bab 2. Materinya tentang apa? Aku bagian dari masyarakat. Silakan dibaca di materi ajar, dipelajari agar pertemuan selanjutnya kita bisa memahaminya dengan sangat baik. Baik, untuk ketua kelas Mas Aska silakan dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Baik anak-anak, setelah ini silakan kalian boleh pulang. Sampai bertemu lagi besok dengan semangat baru. Siap? Siap. Untuk pembelajaran hari ini Pak Faisal cukup. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari pagi tadi sampai siang ini diberikan kemudahan dan kita diberikan pemahaman. Dan yang paling penting kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai nanti di akhirat. Terima kasih dari Pak Faisal. Akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.